Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton video ini. Harapan dan doa saya, sahabat-sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, ditambahkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan dan persoalan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis merupakan dua pedoman hidup umat muslim. Di dalam keduanya terdapat sejumlah ilmu pengetahuan, termasuk tentang alam dan manfaatnya untuk manusia. Al-Quran sendiri memiliki banyak nama, dan salah satunya adalah Asy-Syifa, yang berarti penyembuh. Karena itu sejumlah ayat dalam kitab suci Al-Quran memberikan pengetahuan soal sejumlah obat alami yang bisa dikonsumsi. Apa saja? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah madu. Madu sejak ribuan tahun yang lalu telah digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan keistimewaan madu untuk kesehatan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69 yang artinya, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Itu madu. Yang kedua adalah zaitun. Zaitun disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa penting buah tersebut dalam sejarah perkembangan Islam. Buah zaitun tidak hanya memiliki nilai gizi, obat dan kosmetik, tetapi juga memenuhi fungsi agama sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 20, Al-Quran memberitahu tentang buah-buahan yang harus dimakan dan berbicara tentang pohon zaitun yang tumbuh di Gunung Sinai yang menyediakan minyak dan bumbu untuk dimakan. Banyak orang memilih minyak zaitun sebagai pilihan minyak yang lebih sehat dibandingkan minyak kelapa sawit. Minyak zaitun juga mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang tingginya sekitar 75%. Saat menggantikan lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal dari zaitun bisa membantu menurunkan kolesterol jahat. Ini menurut penelitian ya. Jadi manfaat kesehatan dari minyak zaitun dikaitkan dengan sifat antioksidan dan antiinflamasinya. Kemudian yang ketiga adalah kurma. Kurma merupakan tumbuhan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu ayat dalam kitab suci yang menyebutkan kurma adalah surat Maryam ayat 23
25. Dua ayat tersebut berkisah tentang derita dan rasa sakit yang mendera Maryam ketika hendak melahirkan. Ia bersandar ke pangkal pohon kurma. Kemudian Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan Maryam untuk menggoyang pangkal kurma ke arahnya. Kemudian gugurlah buah kurma yang masak untuk dimakan dan sebagian obat rasa sakit ketika melahirkan. Kurma juga mengandung serat dan antioksidan tinggi. Manfaat nutrisinya dapat mendukung kesehatan otak dan mencegah penyakit. Kemudian yang keempat adalah jahe. Sejak ribuan tahun yang lalu, jahe digunakan untuk mengobati beragam penyakit. Bahkan jahe disebut sebagai rempah paling menyehatkan di bumi. Tumbuhan herbal ini juga ternyata disebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Ihsan ayat 17 yang artinya, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Ayat tersebut bercerita mengenai gambaran surga. Allah menyebut bahwa penghuni surga akan diberi minuman dengan campuran jahe. Selama bertahun-tahun, sejumlah penelitian modern menemukan manfaat luar biasa dari jahe, mulai dari membunuh bakteri, meredakan mual, mengobati batuk, menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, hingga mengurangi resiko penyakit jantung. Kemudian yang kelima adalah habatus sauda. Habatus sauda atau biji jintan hitam berasal dari tanaman subtropis asal Timur Tengah yang telah digunakan sebagai obat sejak ribuan tahun lalu. Keistimewaan jintan hitam ini juga tertulis dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya dalam habatus sauda atau jintan hitam terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam adalah pisang. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 29 Allah menyebutkan buah pisang sebagai buah yang bersusun-susun. Artinya dalam surat Al-Waqiah ayat 27-33, dan orang-orang yang benar betapa diberkatinya mereka. Mereka akan berada di tengah-tengah pohon bidara yang tidak berduri, rumpun-rumpun pisang, naungan yang luas, air yang mengalir, buah-buahan yang melimpah, tidak pernah ada musimnya dan tidak terlarang. Dalam Al-Quran menyebutkan secara umum tentang buah-buahan yang dimakan oleh orang-orang di surga, dan secara khusus disebutkan tentang pisang yang memberitahu kita bahwa pisang termasuk buah yang diberkahi. Pisang adalah tambahan yang bagus untuk sarapan atau camilan pagi karena dikemas dengan potasium, serat, vitamin C, magnesium, dan folat.
Kemudian yang ketujuh adalah buah tin. Al-Quran punya satu bab bernama surah At-Tin yang berarti buah tin. Bahkan Allah bersumpah atas nama buah tin dan juga buah zaitun. Referensi buah tin dalam ayat Al-Quran berbicara tentang manfaat obat dari buah tersebut. Dalam tradisi Islam, apapun yang namanya digunakan untuk bersumpah oleh Allah memiliki keagungan atau kepentingan yang melekat padanya. Buah tin atau buah ara memiliki kandungan pektin, serat larut yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Serat larut menghilangkan kadar trigliserid berlebih dan membantu menghilangkan trigliserid, dan banyak manfaat lain yang belum kita sampaikan satu persatu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.